toleransi atau pengertian antara budaya yang berbeda, dan juga akan mendapatkan menjaga keaslian destinasi wisata budaya. Yang keempat, bagaimana pentingnya melestarikan lingkungan di destinasi wisata lokal. Dalam hal ini, pariwisata juga dapat memiliki dampak negatif pada lingkungan yang seperti contohnya polusi, kerusakan ekosistem, penurunan kualitas air. Nah, sebagai wisatawan, kita harus bisa atau berusaha meminimalkan kerusakan lingkungan dengan mengadopsi praktik pariwisata yang bertanggung jawab. Salah satu contohnya, mengurangi penggunaan sampah plastik atau sekali pakai, menghindari aktivitas yang merusak lingkungan, seperti melestarikan lingkungan juga ini dapat memiliki manfaat yang bagus bagi masyarakat lokal dan lingkungan, seperti menjaga keindahan alam, menjaga keanekaragaman hayati, dan mempertahankan sumber daya alam yang berkelanjutan. Next, Kak. Baik, selanjutnya menjaga kebersihan destinasi pariwisata lokal adalah tanggung jawab bersama. Salah satunya adalah kebersihan adalah hal yang paling penting dalam pariwisata, karena dapat mempengaruhi pengalaman wisatawan dan kesehatan masyarakat lokal. Nah, dalam hal ini, kita sebagai wisatawan harus bisa berperan dalam menjaga kebersihan destinasi pariwisata. Yang selanjutnya, membeli produk dan menggunakan jasa lokal untuk mendukung ekonomi lokal. Dalam hal ini, membeli produk lokal saat berwisatawan memiliki manfaat bagi wisatawan dan masyarakat lokal. Membeli produk lokal dapat membantu mendukung ekonomi lokal dengan memberikan pendapatan tambahan bagi masyarakat lokal tersebut. Selain itu, produk lokal juga sering memiliki kualitas yang baik dan unik sehingga dapat menjadi oleh-oleh bagi wisatawan. Next, Kak. Selanjutnya, menghormati hak-hak komunitas lokal dalam pariwisata. Dalam hal ini, komunitas lokal memiliki hak-hak yang perlu dihormati dalam pariwisata. Seperti contohnya, sebagai wisatawan, kita harus menghormati hak-hak komunitas lokal, seperti hak atas tanah, hak atas pelestarian budaya, dan hak atas partisipasi dalam pengambilan keputusan terkait pariwisata. Yang selanjutnya, menjaga perdamaian dan keamanan di destinasi wisata lokal. Nah, kedua hal ini adalah hal yang paling penting dalam pariwisata, karena dapat mempengaruhi pengalaman wisatawan dan kesejahteraan masyarakat lokal. Nah, kita sebagai wisatawan, kita dapat berkontribusi dalam menjaga perdamaian dan keamanan dengan menghormati aturan dan norma lokal, menghindari konflik, dan melaporkan kejadian yang mencurigakan kepada pihak yang berwenang. Next, Kak. Baik, kode etik pariwisata. Kode etik pariwisata yang mana sejak 1 Oktober 1999, UNWTO telah mengeluarkan pedoman tentang prinsip pariwisata yang bertanggung jawab yang dikenal sebagai Kode Etik Pariwisata Lokal. Dalam kode etik ini, secara global dirancang untuk memberikan pedoman bagi semua pihak yang terkait. Bagi pihak yang terkait dalam pembangunan pariwisata, dan hal ini dapat bertujuan agar manfaat ekonomi dan sosial dari pariwisata dapat dirasakan oleh masyarakat luas. Next, Kak. Baik, fungsi dari kode etik pariwisata itu seperti yang saya katakan tadi, yang mendapatkan tujuan untuk manfaat ekonomi dan sosial dari pariwisata dapat dirasakan oleh masyarakat luas. Next, Kak. Baik, tujuannya yang pertama, menetapkan nilai moral yang dapat dipahami oleh semua pemangku kepentingannya. Yang kedua, mendorong perilaku bertanggung jawab dalam aktivitas pariwisata. Next. Penerapan kode etik
Dalam pariwisata, pentingnya mendukung pembangunan dan berkelanjutan dan menciptakan perilaku pariwisata. Pembangunan pariwisata. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai lokal dan universal, konflik sosial dapat diminimalkan, menciptakan hubungan yang harmonis antara wisatawan dan masyarakat lokal. Next. Baik, presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Nanda. Waktu dan tempat saya persilahkan, Kak. Baik, terima kasih atas waktunya. Izin melanjutkan materi untuk Bapak dosen dan teman-teman. Selanjutnya ada Stephen Hall, seorang pelopor dalam etika perhotelan, telah merumuskan prinsip-prinsip kode etik untuk industri perhotelan dan pariwisata. Berikut poin-poinnya. Yang pertama itu ialah menempatkan etika dan moral sebagai landasan utama, mengukur setiap keputusan dengan standar kejujuran, legalitas, keadilan, dan hati nurani. Yang kedua, berkomitmen secara individu dan kelompok untuk menjaga reputasi industri perhotelan dan pariwisata. Yang ketiga, fokus pada pengembangan produk dan layanan tanpa merugikan atau merendahkan pesaing. Yang keempat, memperlakukan setiap wisatawan tanpa diskriminasi berdasarkan ras, sebagai contoh warna kulit, agama, kebangsaan, atau jenis kelaminnya. Yang kelima, memberikan standar layanan dan produk yang konsisten kepada semua wisatawan. Yang keenam ialah menjamin keamanan dan kebersihan wisatawan maupun pekerja. Yang ketujuh, memupuk hubungan yang berbasis kepercayaan dengan wisatawan, karyawan, dan masyarakat lokal. Yang kedelapan, menyediakan pelatihan, peralatan, dan motivasi untuk memungkinkan karyawan memenuhi standar profesional. Yang kesembilan, memberikan kesetaraan dalam kesempatan kerja, promosi, dan evaluasi. Yang kesepuluh, melindungi sumber daya alam dan memastikan keberlanjutan dalam setiap aktivitas. Yang kesebelas, mengupayakan keuntungan yang adil, tidak lebih dan tidak kurang. Selanjutnya ada studi kasus. Moralitas dan etika sosial dalam pariwisata di Bali berkaitan dengan bagaimana wisatawan, masyarakat lokal, dan industri pariwisata berinteraksi dengan cara yang saling menghormati dan tidak merusak budaya atau lingkungan setempat. Salah satu contohnya kita ambil di studi kasus di Pura Tirtampul. Dalam menjalankan moralitas dan etika sosial dalam pariwisata, masyarakat lokal yang ada di Pura Tirtampul sebagai pengelola DTW ini memiliki peran dalam menanamkan pemahaman wisatawan terhadap kewajiban dan larangan yang ada di area pura. Sebagai contoh, yang pertama, wisatawan yang datang dan ingin memasuki area pura wajib menggunakan pakaian yang sopan, sebagai contoh kamen, sebagai bentuk penghormatan terhadap budaya Bali, yaitu berbusana adat ke pura. Yang kedua, wisatawan, khususnya perempuan yang sedang mengalami datang bulan, atau wisatawan dalam keadaan berduka, dilarang memasuki area pura. Yang ketiga, ritual melukat dapat dilakukan oleh wisatawan asing asalkan dengan tetap melaksanakan penghormatan-penghormatan terhadap sakralitas ritual yang ada. Yang keempat, wisatawan asing tidak diperkenankan memasuki areal utama pura, di mana tempat ini digunakan untuk melakukan persembahyangan. Ya, berikut ada studi kasus yang di mana wisatawan-wisatawan asing melanggar aturan dan mencoreng citra pariwisata di Bali. Sebagai contoh, berita yang di sebelah kanan dengan judul "Tak Semua Berulah", ada bule antusias nonton upacara melasi di Bali pada tanggal 21 Maret tahun 2023. Sisi lain juga banyak dari mereka yang berhasil dalam menjaga moralitas serta etika sosialnya untuk menjelajahi budaya Bali serta berwisata dengan penuh antusias dan tindakan menghargai. Sebagai contoh lainnya, pernah juga ada kasus bule yang memeluk pohon suci dengan tanpa busana. Ada juga contoh kasus yang di mana waktu itu pada saat hari Nyepi tahun lalu, itu ada beberapa masyarakat lokal yang melanggar dan juga beberapa bule yang jalan-jalan di pantai, padahal waktu itu sedang hari raya perayaan hari raya Sepi Nyuci. Maksud saya Nyepi, mohon maaf. Next. Baik, mengapa moralitas dan etika sosial itu penting untuk dijaga? Perkembangan moral dan etika terus berlangsung, mencerminkan hubungan manusia yang semakin kompleks. Dalam pariwisata modern, isu eksploitasi atau tindakan yang menyimpang dari norma dan aturan ini menjadi perhatian, sehingga dibutuhkan pengaturan yang berlandaskan norma universal dan lokal untuk menciptakan pariwisata yang bertanggung jawab. Ketika moralitas dan etika sosial dalam pariwisata sudah dijaga, maka akan dapat mewujudkan pariwisata yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.
Baik, sekian materi dari saya. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Kak Nanda untuk presentasinya. Baik, untuk kesimpulan mengenai topik moralitas dan juga etika sosial dalam pariwisata. Jadi dengan melakukan moralitas dan juga etika sosial dalam pariwisata dengan baik, kita dapat mempromosikan pariwisata yang tentunya bertanggung jawab dan memberikan manfaat bagi masyarakat lokal. Sehingga hal ini dapat diwujudkan contohnya dengan mengunjungi destinasi wisata lokal dengan etika yang baik, menghormati budaya lokal, kemudian menjaga lingkungan, menjaga kebersihan, membeli produk lokal, menghormati hak-hak komunitas lokal, menjaga perdamaian dan keamanan, serta menghindari perilaku yang merusak. Jadi sesuai dengan apa yang sudah dipaparkan tadi mengenai moralitas dan juga etika sosial dalam pariwisata, dan sering kita bahas dalam setiap mata kuliah bahwa pariwisata bagaikan pisau yang bermata dua. Di satu sisi memberikan dampak positif dan di sisi lain juga memberikan dampak negatif. Sesuai dengan etika, ada etika yang baik dan juga ada etika yang tidak baik. Dan mutiara kata ini dapat mewakilkan bagaimana pariwisata itu sebagai perjalanan yang membawa kita pada petualangan tak terduga, hanya itulah yang membuatnya begitu berharga. Baik, untuk selanjutnya kami akan buka sesi tanya jawab kepada Bapak Dr. Suyanto. Sekian untuk presentasi dari kelompok 5. Mungkin ada evaluasi atau review terlebih dahulu, baru nanti kami akan buka sesi tanya jawab untuk rekan-rekan yang lain, Bapak. Waktu saya kembalikan. Silakan lanjut ke diskusi mantan. Baik, Bapak. Silakan. Baik, terima kasih Bapak. Untuk silakan untuk teman-teman, rekan-rekan yang ingin memberikan pertanyaan ataupun memberikan tanggapan, kritik, saran, dipersilakan untuk melakukan menggunakan fitur raise hand-nya. Ya, ada Bapak Sudirga ya. Silakan Pak Dirga. Baik, terima kasih atas kesempatannya dan presentasinya sangat bagus sekali mengenai moral dan etika dalam pariwisata. Ya, adapun pertanyaan saya yang simpel adalah tadi sempat dijelaskan bahwa mengenai dengan eksploitasi budaya lokal oleh wisatawan. Nah, pertanyaan saya, apa dampak dari eksploitasi budaya lokal oleh wisatawan terhadap identitas dan keberlanjutan komunitas lokal? Ya, untuk sementara itu saja. Terima kasih. Terima kasih Bapak Dirga untuk pertanyaannya mengenai eksploitasi budaya lokal ya. Mungkin kami gabungkan dulu untuk pertanyaannya, nanti sekalian kita bahas. Untuk penanya kedua, mungkin ada rekan-rekan dari rekan-rekan yang ingin bertanya atau juga memberikan tanggapan. Juga bisa. Baik, untuk selanjutnya Ibu Putu, waktu disilakan Ibu. Oke, baik Gaita. Saya cuma ingin bertanya di slide menghormati hak-hak komunitas lokal dalam pariwisata. Di sana saya lihat ada penjelasan mengenai penghormatan terhadap hak-hak komunitas lokal itu dapat memiliki dampak positif seperti peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal, memperkuat identitas budaya, dan mempromosikan keadilan sosial. Saya ingin tahu seperti apa wujud dari penghormatan hak-hak komunitas lokal tersebut dalam bentuk peningkatan kesejahteraannya maupun memperkuat identitas budaya. Dan juga saya sedikit bingung tentang implementasi mempromosikan keadilan sosial ini seperti apa. Itu saja. Makasih. Baik, terima kasih. Ini lebih kepada penghormatan terhadap hak-hak komunitas lokal, Ibu. Dan juga wujudnya seperti apa. Baik. Selanjutnya Pak Ketut Sarko. Silakan Bapak. Om Swastiastu, selamat sore, Gaita dan rekan-rekan mahasiswa. Ya, Om Swastiastu, Bapak dosen, Pak Dokter. Pertama yang ingin menanggapi terkait dengan etika moral dan etika pariwisata. Jadi
temanya sangat artinya bagus sekali untuk kita membangun bersama-sama pariwisata Bali khususnya dan Indonesia secara umum. Jadi apabila dari kedua kepentingan ini saling memahami tentang pariwisata yang berkelanjutan, tentu wisatawan sebagai konsumen yang menikmati destinasi atau daerah tujuan wisata yang ada di Bali akan respect atau menghormati aturan yang sudah jelas ditampilkan atau diedukasi kepada setiap wisatawan, baik mereka yang ada di sekitar akomodasi maupun ada di sekitar atraksi seperti di destinasi wisata atau di tempat-tempat lain seperti kuliner. Nah, kemudian demikian juga masyarakat lokal sebagai pelaku sekaligus juga sebagai objek memahami moralitas untuk membangun dan juga menemukan berdampak baik positif. Belakangan ini yang sedang hit di media sosial adalah pelaku oknum dari Gojek memperkosa wisatawan Cina, tidak salah, merampas perhiasan mereka atau barang-barang berharga mereka. Jadi orang lokal, walaupun kita belum tahu pasti dari mana pelaku berasal, yang jelas delik atau lokusnya ada di Bali, tentu itu akan membawa dampak yang kurang bagus terhadap citra pariwisata Bali khususnya yang dilakukan oleh oknum-oknum seperti ojek pangkalan itu juga wisatawan sebelumnya melakukan tindakan asusila, pelodopil, dan juga mengambil keuntungan sebesar-besarnya dari usaha mereka, seperti yang memberikan keuntungan bagi hasil kepada masyarakat lokal terlalu kecil. Nah, itu. Nah, untuk pertanyaannya tadi yang coba catat yang dipaparkan oleh kelompok yang mempresentasikan tema hari ini. Nah, dari tanggap yang tadi, bagaimana langkah masyarakat lokal, ya seperti tadi dijelaskan di Pura Tirta Empul atau di tempat lain, bagaimana langkah masyarakat lokal agar pariwisata Bali ini tetap berkelanjutan. Nah, tadi walaupun sudah dijelaskan sedemikian rupa, tetapi banyak studi kasus yang muncul di permukaan yang membuat citra pariwisata Bali negatif di depan atau di mata dunia. Nah, langkah apa yang dilakukan oleh masyarakat kita akademisi untuk melanjutkan pariwisata ini agar tetap berkelanjutan. Nah, demikian kita dan teman-teman, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ketut atas tanggapan dan juga memberikan beberapa contoh mengenai keadaan yang memang saat ini sedang terjadi di pariwisata Bali ya. Beberapa oknum yang memang ada dan juga memberikan dampak kurang baik, pasti sangat kurang baik ya, dengan tindakan asusila tersebut, yaitu memperkosa wisatawan. Jadi ini juga menjadi concern yang serius untuk kita selaku apalagi penggiat dalam pariwisata. Jadi nanti kita akan banyak diskusi mengenai keadaan saat ini dan juga apa sih langkah-langkah yang konkret yang bisa dilakukan. Baik, untuk pertanyaan pertama tadi sudah dipaparkan oleh Pak Sudirgo. Ada 3 orang penanya dulu, mungkin nanti kita akan buka di sesi selanjutnya. Baik, untuk pertanyaan yang pertama dari Pak Dirga, silakan untuk bicara, boleh menanggapi.
Baik, terima kasih Dayu ya. Mungkin saya coba akan menanggapi pertanyaan dari Bapak Dirga tadi. Pertanyaannya adalah bagaimana dampak eksploitasi budaya lokal. Nah, kita di Bali ya, terutama kita memang pariwisata kita adalah kita berjualan yang namanya pariwisata budaya. Pariwisata budaya, pariwisata alam, karena itu yang kita miliki. Nah, tentu dampak positifnya banyak ya, tidak perlu kita sebutkan satu persatu. Nah, bagaimana dengan dampak negatifnya? Tentu dampak negatifnya adalah eksploitasi budaya lokal ini ke depannya, apakah identitas budaya kita di Bali ini akan hilang ya, karena eksploitasi budaya lokal ini kan dapat juga menyebabkan kehilangan identitas dan nilai-nilai budaya. Nah, kalau kita tarik sepanjang sejarah bagaimana kita menyajikan budaya-budaya kita di Bali, tentu sampai saat ini budaya kita masih tetap terjaga. Nah, memang tentu yang namanya perkembangan akan adanya pergeseran-pergeseran, tetapi kalau kita lihat sampai saat ini budaya kita selaku adat Bali itu sampai saat ini masih bisa kita jaga bersama-sama. Yang selanjutnya adalah kerusakan struktur sosial. Nah, eksploitasi budaya ini juga dapat merusak struktur sosial dan hubungan juga dengan antar masyarakat lokal. Nah, tentu pasti juga ada pro dan kontra. Tarian-tarian Bali yang saat ini juga banyak juga berubah menjadi tarian-tarian kontemporer yang dipadukan dengan tarian-tarian luar. Tentu ini juga akan menjadi pro dan kontra, di mana juga tarian-tarian sakral kita juga kan banyak juga digunakan di pementasan internasional. Nah, ini yang masih menjadi juga pro kontra perdebatan dengan budayawan dan juga dengan pelaku seni itu sendiri. Nah, selanjutnya adalah eksploitasi budaya ini juga bagaimana kita ketergantungan ekonomi dengan pariwisata. Nah, ini juga akan membuat sedikit tidaknya pergeseran-pergeseran di mana budaya kita tentu semakin banyak dieksploitasi, semakin banyak untuk digunakan sebagai sarana pemuasan ya untuk tamu-tamu yang datang ke Bali. Gitu. Nah, saya rasa itu beberapa mungkin dampak negatifnya, mungkin Bapak Dirga, kalau bisa diterima, silakan. Kalau ada tanggapan lain, silakan. Terima kasih. Terima kasih Pak Bram atas jawabannya. Ya memang di pariwisata itu kita dampaknya itu seperti dua sisi mata pisau atau mata pedang yang dua sisi antara ada baiknya dan negatifnya selalu beriringan. Dan untuk positifnya mungkin sudah banyak yang kita juga sudah merasakan dari peningkatan masukan perekonomian dan juga peningkatan kesadaran akan kepedulian dengan budaya kita, dan negatifnya ada pun seperti itu. Namun kembali lagi ke kita juga sebagai host atau tuan rumah untuk budaya Bali bahwa bagaimana nanti ke depannya untuk keberlanjutan pariwisata tersebut dan budayanya dan identitas kita tetap terjaga sampai nanti anak cucu kita, dan juga memang menjadi pusat atau daya tarik kita yang memang sebagai inti dari apa ya pariwisata yang kita punya selain alam juga, bahwa ya kalau misalnya alam tentu daerah lain punya alam yang bagus juga atau bagus pula, tetapi untuk budaya memang budaya kita yang paling menarik yang pernah saya baca juga bukan hanya di Nusantara tapi juga di internasional memang sudah terkenal. Baik, terima kasih atas jawabannya Pak Bram. Mungkin ada teman-teman lagi yang bisa menambahkan atau untuk memperhangat sesi diskusi. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Bram dan juga Pak Dirga sudah memberikan diskusi untuk pertanyaan pertama, dan juga tentunya rekan-rekan yang lain jika ada tanggapan mengenai pertanyaan pertama tadi, bagaimana bentuk eksploitasi. Mungkin di lingkungan kita kan berbeda-beda, terkadang kita melihat secara luas, tapi ternyata keadaan di daerah kita sendiri tidak terekspos. Jadi mungkin itu bisa di-share dan juga kita bisa membuka wawasan untuk berpikir. Mungkin bisa disampaikan.
Baik, untuk pertanyaan kedua, yakni dari Ibu Putu, itu mengenai bagaimana contoh wujud ya, menghormati hak-hak komunitas lokal yang ada untuk keberlanjutan dalam pariwisata. Mungkin saya sedikit memberikan tanggapan Ibu, nanti juga akan ditambahkan oleh pembicara lainnya. Jadi bagaimana wujud penghormatan terhadap hak-hak komunitas lokal ini, sebetulnya kita sudah rasakan ya bagaimana komunitas lokal atau masyarakat lokal, komunitas ini atau yang kita sering kenal sebagai community based tourism yang sering digaungkan dan sudah dijalankan hingga saat ini, kolaborasi antara pemerintah dan juga stakeholder yang lain terhadap masyarakat yang ada di dalamnya. Pak Sarto juga sudah menyinggung tadi ada masyarakat itu selain sebagai subjek juga sebagai objek begitu ya. Jadi contoh yang bisa saya berikan terhadap wujud menghormati hak komunitas lokal itu, yang pertama, bagaimana masyarakat itu dilibatkan dalam setiap pengambilan keputusan yang baru. Karena aturan-aturan mungkin dari pemerintah itu kan dinamis, akan ada beberapa perubahan. Contoh, ada di beberapa areal tempat wisata atau daya tarik wisata yang mengharuskan atau mewajibkan wisatawan lokal untuk membayar karcis masuk atau tiket masuk. Apakah itu juga akan dipertimbangkan atau tidak? Jadi beberapa keputusan-keputusan yang seharusnya diketahui oleh masyarakat ini penting untuk dilibatkan. Bagaimana masyarakat mengetahui keadaan atau kondisi yang ada di daya tarik wisata atau destinasi wisata tersebut. Jadi mereka akan bisa memberikan tanggapan bagaimana seharusnya, bagaimana sebaiknya, agar tidak nantinya keputusan itu hanya diambil oleh pemerintah saja atau mereka-mereka yang ada di atas, tapi masyarakat yang menjalankan di setiap harinya juga ikut berkontribusi. Apakah itu lancar untuk dijalankan atau apakah nanti malah menimbulkan dampak yang kurang baik. Jadi dalam setiap pengambilan keputusan, baik dari perencanaan juga, pelaksanaan dan evaluasi, misalkan ada peraturan mengenai karcis masuk, ada perubahan, ada peningkatan kenaikan tiket masuk misalkan di satu daya tarik wisata, ini agar tidak nantinya hanya diketahui oleh pemerintah saja. Begitupun sebaliknya, agar tidak nanti masyarakat lokal yang ada di daya tarik wisata itu mempermainkan harga tiket masuk tanpa sepengetahuan orang lain dan pihak-pihak resmi lainnya, di mana ini juga akan memberikan dampak yang kurang baik dan berkaitan dengan eksploitasi yang tadi yang disampaikan oleh Pak Bram dan juga Bu Virgo. Kemudian yang kedua itu mereka masyarakat lokal berhak atas pelatihan dan juga pendidikan. Mungkin ini jarang kita lihat, jarang kita diskusikan atau muncul di permukaan, di mana masyarakat lokal juga berhak mendapatkan haknya sebagai pelaku pariwisata yang ada di daya tarik wisata tersebut untuk meningkatkan bagaimana promosi terhadap wisatawan. Apakah jika saat ini misalkan daya tarik wisatanya masih berkembang, belum maju, apakah cukup jika nanti hanya wisatawan lokal yang akan dijadikan tamu dalam daya tarik wisata tersebut? Tentu ini juga harus dipikirkan bagaimana masyarakat lokal juga berperan untuk memberikan kenyamanan informasi kepada tamu, tidak hanya dari satu bahasa saja, yaitu bahasa Indonesia untuk wisatawan lokal, tetapi juga dipertimbangkan jika di masa depan ada wisatawan asing yang datang, apa langkah-langkah yang bisa dilakukan. Jadi pendidikan dan pelatihan untuk contoh hal sederhana, pengajaran terhadap bahasa asing, khususnya bahasa Inggris, ini juga penting agar nanti bisa meningkatkan kemampuan masyarakat tersebut dalam mempromosikan daya tarik wisata yang ada di dalamnya. Nah, hak-hak ini pun perlu didapatkan oleh masyarakat, yang mana wujudnya bisa dilakukan oleh beberapa akademisi dan juga kolaborasi bersama dengan pemerintah. Dan yang terakhir yang bisa saya sampaikan yakni bagaimana kita lihat komunitas lokal ini berperan penting dalam keadaan perhotelan ya, pariwisata di hotel, karena beberapa hotel itu masih menghargai dan menghormati hak komunitas yang ada di satu desa di mana hotel tersebut berdiri. Contoh di Ubud, di daerah Penestanan itu masyarakat lokal, yakni ada namanya paguyuban lokal, paguyuban untuk transportasi, itu masih diutamakan oleh hotel yang ada di daerah tersebut, dan bahkan sudah ada kerjasama atau MOU-nya bagaimana pembagian terhadap tamu yang akan menggunakan jasa transportasi. Jadi jika hotel tersebut
kekurangan untuk driver atau mobil yang ada di hotel itu hanya disediakan 2 atau 3, kemudian sisanya tamu-tamu kan akan perlu untuk akses transportasi. Lalu di mana untuk akses transportasi itu? Apakah memesan online? Tentu itu akan dikesampingkan dulu. Jadi hak komunitas lokalnya, paguyuban ini akan diutamakan. Jadi akan ada kerjasama antara pihak hotel tersebut dengan paguyuban lokal untuk transportasi. Jadi nanti akan di booking atau dipesan untuk paguyuban tersebut agar menghandle tamu-tamu yang memerlukan transportasi, jasa transportasi. Jadi jika ada case atau ada kasus dan ketahuan di mana pihak hotel menomorduakan paguyuban tersebut atau transport tersebut, tentu hak komunitas lokal ini sudah tereksploitasi oleh kerjasama yang sudah diputuskan sebelumnya. Mungkin itu 3 contoh Ibu Putu terhadap bagaimana hak komunitas lokal itu dihormati atau wajib kita hormati ya, dan sisi keadilannya juga sudah terlihat. Mungkin ada tambahan dari rekan-rekan yang lain, disilakan. Dan juga Ibu Putu boleh ditanggapi apakah sudah bisa diterima. Oke, sudah, Ge. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu. Baik, Pak Ketut Sarta, ada raise hand. Bapak ingin memberikan tanggapan? Ya, terima kasih Kak Ida. Jadi untuk saya ingin menambah saja yang pertanyaan dari teman kita Bapak Gede Sudirge terkait dengan dampak negatif eksploitasi budaya terhadap dampak negatif terhadap budaya akibat eksploitasi. Nah, jadi salah satunya adalah penting kita coba bersama-sama lihat bahwa dampak-dampak ini terkait dengan unsur-unsur budaya. Jadi yang sebelumnya sempat kita bersama-sama diskusikan di ruang yang sama. Salah satunya adalah bahasa. Nah, jadi bahasa merupakan salah satu warisan budaya masyarakat Bali, yaitu bahasa Bali. Jadi dengan masifnya perkembangan pariwisata yang tidak mengabaikan budaya lokal seperti bahasa, nanti pada saatnya bahasa Bali ini tidak akan menjadi tuan di tanahnya sendiri. Nah, jadi bahasa Bali ini khususnya akan menjadi terpinggirkan atau akan inferior. Nah, jadi penting setelah saya catat kehilangan identitas budaya, yaitu salah satunya adalah bahasa. Ya. Eksploitasi budaya dapat mengubah identitas budaya menjadi komoditas. Nah, di mana-mana saja di tempat destinasi wisata, sekarang anak-anak yang ikut dieksploitasi oleh masyarakat setempat untuk menjajakan produk lokal seperti souvenir atau juga postcard itu seperti di daerah-daerah Besakih contohnya, dan di tempat-tempat lain. Nah, mereka tidak lagi menggunakan bahasa Indonesia, tetapi sudah mulai tidak lagi menggunakan bahasa Bali, tetapi sudah mempraktekkan bahasa Inggris. Di sisi lain, dampak positifnya bagus, dampak negatifnya tentu anak-anak ini mulai tidak bergairah untuk belajar bahasa Bali lagi. Jadi bahasa Bali di rumah tangga anak-anak tersebut akan menjadi asing bagi keluarga mereka. Jadi itu salah satu dampak eksploitasi terhadap budaya. Jadi identitas budaya Bali ini akan hilang. Apa yang disebutkan oleh Pak Gede Sudirge tadi, pariwisata itu di satu sisi akan disanjung sedemikian rupa, di sisi lain akan dihujat. Nah, karena tadi setelah disebutkan eksploitasi itu akan menyebabkan dampak negatif. Kemudian
yang catat di sini ada distorsi budaya. Nah, penggunaan budaya untuk tujuan komersial dapat mengubah makna dan konteks aslinya. Nah, bisa kita saksikan seperti di daerah-daerah seni. Nah, di sana banyak ditampilkan bentuk-bentuk sakral, walaupun itu duplikasinya atau juga tarian-tarian atraksi budaya yang disuguhkan atau itu akan menjadi atau di daerah destinasi wisata itu tentu seperti tarian-tarian ini tidak begitu akan menarik lagi karena setiap hari sudah disuguhkan kepada wisatawan. Nah, itu menjadi catatan kami. Kemudian kehilangan tradisi eksploitasi budaya dapat mengurangi praktek tradisi dan ritual sudah. Masyarakat seperti kita ketahui sekarang hari Kamis atau hari Purnama Film diwajib pemegang Bali 1. Jadi itu bentuk dari kembali kita bersama-sama agar menggunakan identitas ini karena salah satunya seni itu unsur dari budaya, khususnya budaya kita pakaian adat ini. Jadi misalkan tidak ada aturan itu dari gubernur, tentu masyarakat Bali tidak akan memakai pakaian tradisional. Nah, artinya karena adanya keputusan dari gubernur atau yang lain, maka kita dengan terpaksa atau wajib menggunakan pakaian itu untuk menunjukkan bahwa ini loh identitas kami, ini kami udeng, ini kami pakai senteng dan lain sebagainya. Nah, itu dari Mohon maaf Pak Tot, untuk sinyalnya kurang bagus. Budaya, pertanyaan dan tanggapan dari Bapak Gede Sudirga. Terima kasih. Dari dampak negatif terhadap eksploitasi ini, itu yang dijelaskan tadi, salah satunya bahasa, itu akan mengalami distorsi, kemudian tarian-tarian yang sakral, nah itu salah satunya akan terdegradasi ke sakralannya, ke ritual-ritual itu akan berkurang kesakralannya. Kemudian juga dari sisi pakaian. Nah, pakaian itu salah satu seni kerajinan, unsur dari kebudayaan itu lambat laun akan atau degradasi. Nah, untuk itulah kita akademisi wajib untuk mengangkatkan akibat eksploitasi budaya. Terima kasih. Bisa didengar nggak kita? Halo? Iya, bisa Pak. Bisa Ya. Pak Tut, jelas. Matur sama Pak Tut. Terima kasih Ya, Pak semuanya Tut. sama-sama Tambahannya terima kasih. Oke, lanjut. Iya. Terima kasih Pak Tecarko untuk tambahannya untuk pertanyaan pertama tadi. Baik, untuk pertanyaan yang ketiga, tadi sudah saya catat tadi mengenai, dari Pak Tecarko juga nih, langganan Pak Tut ya. Jadi studi kasus, ada 2 studi kasus yang disampaikan. Untuk pertanyaannya bagaimana langkah masyarakat lokal ya, agar pariwisata ini tetap berkelanjutan dengan banyaknya kasus-kasus yang terjadi, kasus asusila dan juga mencoreng nama dari pariwisata Bali. Untuk tanggapannya akan disampaikan oleh Gita. Silakan Gita. Baik, terima kasih Kak Dayu. Hai Pak Tut, saya coba jawab pertanyaan dari Pak Tut Sarken. Baik, tadi dikatakan pertanyaan Pak Tut bahwa bagaimana langkah masyarakat lokal agar pariwisata tetap berkelanjutan. Yang mana studi kasus oknum driver Gojek yang memperkosa wisatawan. Baik, membagi keuntungan pada masyarakat kecil. Saya akan mencoba
menjawab yang studi kasus oknum driver Gojek memperkosa wisatawan. Untuk memastikan pariwisata ini tetap berkelanjutan, meskipun ada tantangan seperti studi kasus yang disampaikan, masyarakat lokal dapat mengambil langkah seperti yang pertama, meningkatkan keamanan dan kesadaran masyarakat di lingkungan sekitar. Jadi kita dapat menambah sistem pengawasan, mungkin seperti memasang CCTV di area yang ramai, dan mungkin bisa memasang hotline pengaduan untuk khusus wisatawan. Setelah itu bekerja sama mungkin dengan pecalang-pecalang yang ada di lingkungan wisata, itu bisa menjaga wisata kita lebih aman. Setelah itu memperdayakan masyarakat lokal secara ekonomi. Dalam hal ini kita balik lagi ke CBT dengan masyarakat untuk aktif mengelola atraksi wisata dengan yang bisa memberikan membangun kesadaran bagi masyarakat lokal ini untuk diberikan kepada masyarakat, diberikan secara adil dan dibagi dengan masyarakat lokal. Maksudnya tugas-tugasnya untuk mungkin menjaga di daerah A, daerah B berapa orang, untuk menjaga keamanan di lingkungan kita sekitar kembali. Setelah nikah, meningkatkan kesadaran wisatawan. Dalam hal ini, dalam hal transportasi. Jadi layanan transportasi resmi yang berbasis komunitas lokal. Nah, namun secara kita lihat bagaimana ketika masyarakat lokal tersebut diberikan kepercayaan untuk melayani transportasi, itu kan bisa dipakai, contohnya kayak lebih banyak gitu bayarannya ketimbang dia harus mencari Gojek atau driver online. Misalkan dari bandara, cuman keluar bandara sampai di Tuban aja, mereka diminta 150. Sedangkan di Gojek mungkin dia dapat di bawah 100 atau enggak di 110 sekian kayak gitu. Jadi kembali lagi bagaimana kita masyarakat lokal tersebut membuat kepercayaan terhadap wisatawan juga. Jadi seperti itu yang saya bisa tanggapi. Mungkin dari Kak Nanda bisa menambahkan terlebih dahulu. Baik, terima kasih atas waktunya. Izin menambahkan sedikit. Untuk meningkatkan keamanan dan etika tadi seperti studi kasusnya, mungkin perlu diadakan ialah edukasi kepada semua pelaku pariwisata dengan contoh pemberian pelatihan dan sosialisasi kepada semua pihak yang terlibat dalam industri pariwisata, termasuk juga tadi driver ojek online-nya, pemandu wisata, dan pelaku usaha lainnya, dengan materi pelatihan yang memiliki pemahaman tentang etika kerja, pentingnya melindungi wisatawan, serta penegakan nilai-nilai moral yang sesuai dengan kearifan lokal. Selanjutnya bisa dengan memberikan sanksi kepada pelaku-pelaku yang melanggar aturan atau melakukan tindakan yang merugikan wisatawan. Sanksi yang diberikan harus tegas dan juga memberikan efek jera kepada pelanggar-pelanggar hukum yang melanggar moral maupun hak-hak wisatawan. Saya juga ingin menambahkan contoh tadi untuk pertanyaan nomor 2, adalah salah satu contohnya adalah penerapan community-based tourism pada pengembangan pariwisata berkelanjutan untuk pemberdayaan sosial ekonomi, khususnya di masyarakat di Desa Taru, Kecamatan Tegalan Gianyar, di mana hak-hak dari masyarakat lokal itu terdapat adanya dana untuk pengembangan wisata berbasis masyarakat melalui pelatihan berbahasa Inggris untuk generasi muda. Yang kedua, ada terciptanya lapangan pekerjaan baik sebagai pekerja maupun sebagai pengelola usaha pariwisata. Yang selanjutnya timbulnya pendapatan masyarakat lokal dari penyewaan homestay, penjualan paket wisata,
penjualan rumput gajah sebagai supplier, dan lain sebagainya. Untuk dari dimensi sosialnya, untuk hak-hak tadi itu contoh nyatanya adalah peningkatan kualitas hidup yang bisa terlihat dari peningkatnya kemampuan masyarakat di Desa Taru terhadap berbahasa Inggris karena diberikannya pelatihan tadi dengan tingkat pendidikan dan kesejahteraan meningkat. Peningkatan kebanggaan komunitas dilihat dengan kesadaran untuk tetap mempertahankan keunikan potensi dan daya tarik wisatanya dengan menciptakan produk yang memang mempertahankan budaya lokalnya tersendiri. Selanjutnya, kesetiaan dan kesiapan masyarakat ingin lebih terlibat langsung dalam setiap kegiatan kepariwisataan khususnya di Desa Taru. Baik, sekian penambahan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk tambahannya tadi Kak Wira. Untuk pertanyaan nomor 2 ya, dan pertanyaannya tadi dari Ibu Putri. Untuk yang nomor 3 tadi sudah disampaikan oleh Gita dan Kak Wira. Bagaimana Pak Tersarka? Apakah bisa diterima untuk jawabannya? Atau mungkin ada tanggapan lebih lanjut? Ya, terima kasih Kak Gita. Jadi luar biasa sekali jawaban dari pertanyaan yang saya ajukan. Jadi memang yang tambahkan sedikit, memang masyarakat lokal dan pelaku pariwisata dan juga kita sebagai akademisi artinya perlu berkolaborasi dalam bahasa akademis untuk membangun citra pariwisata yang sudah booming di daerah kita di Bali, sehingga tidak memperburuk citra pariwisata ini di mata internasional. Jadi apa yang dipaparkan tadi oleh narasumber tim presentasi, jadi sangat representatif sekali dan terima kasih. Silahkan lanjutkan Gita. Baik, terima kasih Pak Tut. Siap, saya lanjutkan Bapak. Oke, untuk selanjutnya sudah ada yang raise hand juga di sesi kedua ini. Silakan Pak Made Mahardika. Saya tidak melanjutkan ke sesi kedua, tapi hanya ingin menambahkan ke tadi yang disampaikan oleh kasus yang sedang viral belakangan ini, yaitu di mana ada wisatawan Cina pada saat malam tahun baru diperkosa oleh oknum supir ojek online. Nah, di sini saya melihat tindakan kriminal ini bisa terjadi di mana saja ya, bukan hanya di Bali tapi di negara lain pun yang meskipun tergolong sangat aman juga bisa terjadi. Saya melihat di sini ada celah ya untuk terjadi tindakan kriminal ini pada saat malam tahun baru. Tentunya dari pihak kepolisian pasti menerjunkan banyak aparat ya di area-area keramaian yang mungkin berpotensi terjadi tindakan kriminal. Nah, melihat kronologi dari kejadian ini, jadi sebenarnya mereka ini adalah berenam ya, jadi berenam, kemudian satu orang ini berpisah dan tidak mencari ojek online itu tidak melalui aplikasi, tapi hanya melihat ada yang berpakaian hijau, kemudian dia menghampirinya sehingga dikiranya itu adalah supir ojek online, dan memang supir ojek online, tapi akhirnya tidak terdeteksi kan, sehingga sekarang akhirnya susah untuk melacak siapa siapa ojek online itu. Karena kalau misalnya si turis ini memesan langsung lewat aplikasi Grab maupun Gojek, itu pasti akan mudah dideteksi karena pengendaranya itu sudah terdaftar seperti itu. Sehingga di sini saya melihat memang ada celah dari wisatawannya yang perlu diedukasi bahwa hanya kalau ingin memesan ojek online itu via resmi aplikasi, sehingga meminimalisir dari tindakan-tindakan kriminal ini. Dan juga tentunya ini akibat dari quality tourism kita yang rendah ya. Kita hanya mengandalkan pariwisata massal di mana tidak mengutamakan kebudayaan. Beach club sekarang berkembang di mana-mana. Akhirnya turis-turis yang ada itu kesini party, bukan menikmati budaya. Etika tadi degradasi Bali itu sekarang bukan cuma
Pulau Seribu Pura, tapi Pulau Seribu Beach Club ya, bar di mana-mana. Padahal kita menjunjung spiritualitas yang tinggi, budaya adiluhung yang tinggi, tapi beach club kita banyak di mana beach club itu rentan terhadap yang tadi mabuk-mabuk, alkohol, narkoba dan sebagainya. Jadi sangat miris sekali melihat Bali sekarang yang hanya wacana ya, mungkin banyak CBT dan sebagainya, tapi tergerus oleh investor-investor besar ini yang yang akhirnya menguasai Bali sebagai kapitalis, hanya memetikkan keuntungan. Jadi itu pendapat saya. Terima kasih, Dayu Ita. Baik, terima kasih Pak Mahfud atas tanggapannya dan juga tambahannya tadi. Jadi sudah disampaikan juga mengenai keadaan atau kasus-kasus yang terjadi saat ini. Memang beberapa oknum yang melakukan tindakan-tindakan tersebut selain memang diberikan sanksi sebagai pelakunya, tapi juga di mana wisatawan ini juga harus diberikan tindakan preventif, beberapa hal yang juga perlu mereka ketahui dari beberapa dasar-dasar dalam berwisata di Bali atau juga tempat-tempat lainnya. Terima kasih Pak Made. Untuk selanjutnya, saya juga kembali buka sesi tanya jawab. Ya, ada rekan-rekan yang lain ingin memberikan pertanyaan kembali, bisa menggunakan fitur raise hand-nya. Silakan. Atau yang ingin memberikan tanggapan juga mengenai beberapa kasus lain, jadi kita bisa ungkap atau kita bisa share di sini bersama agar menambah pengetahuan. Baik, untuk Pak Wayan Madiarte, raise hand, silakan Bapak untuk pertanyaannya. Oke, terima kasih. Saya nggak tahu nih video saya di off. Ya, nggak bisa ini ya, saya nggak bisa on cam ya. On cam. Tapi suara saya masih kedengaran? Kedengaran Bapak. Coba saya bantu untuk meminta hidupkan video ya. Saya di co-host sepertinya masih bisa Pak. Mohon ditunggu. Ada notif Pak? Klik Maaf ya Pak, tadi HP saya nge-lag, jadi kayaknya kepencet. Oh iya, saya kira ada motif apa. Ya silakan Pak Madiarte. Penjelasannya tentang berbagai kasus wisatawan yang di tempat-tempat wisata yang melakukan yang tidak terpuji ya. Jadi ada naik di atas Parmosane mungkin seperti kasusnya, atau mungkin telanjang bulat di tempat-tempat yang tidak semestinya yang kita harus jaga. Nah, kira-kira dari rekan-rekan mahasiswa yang melakukan ini, apa kira-kira motif dari mereka, dari wisatawan yang melakukan hal tersebut? Dan kemudian menurut kalian yang memberikan presentasi, apa kira-kira punishment atau hukuman yang tepat buat mereka, sehingga adanya efek jerah dan tidak juga merusak daripada citra pariwisata kita. Dan apakah harusnya hal-hal seperti ini dipublis di umum atau di media sosial? Begitu, silakan. Baik, terima kasih Pak Wayan untuk pertanyaannya. Selanjutnya, pertanyaan kedua. Jika ada. Baik, mungkin belum ada ya. Untuk pertanyaan dari Pak Madiarte, boleh silakan kita tanggapi dari Pak Bram mungkin. Baik, terima kasih Dayu. Saya akan mencoba menawi pertanyaan dari Pak Madiarte ya. Kalau kita melihat Indonesia kita melihat dulu dari segi hukum ya. Hukum kita itu kan hukum negotiable ya. Siapa sih yang tidak kepingin ketika ada seseorang yang berbuat kriminal kita hukum? Tetapi kalau kita ditanya selaku masyarakat ingin memberikan hukuman apa, kan bukan kapasitas kita.
dalam memberikan sebuah hukuman. Nah, itu adalah kapasitas yang memiliki wewenang memberikan hukuman itu sendiri. Kalau kita tarik dari kasus-kasus yang terjadi, dari pemerkosaan, dari tamu yang melanggar, tidak memakai helm, nah kita perlu berkaca juga dari negara tetangga. Bagaimana kalau kita berkunjung ke negara tetangga itu kita ikut disiplin. Nah ini kita perlu evaluasi bersama-sama Indonesia aturan apa sih yang tidak dimiliki. Semua aturan kita miliki. Tetapi bagaimana penerapan dari sanksi itu apakah sudah berjalan dengan bagus atau tidak. Dan juga orang kita kan sangat welcome sekali kepada tamu. Siapa yang sih tidak menginginkan adanya tamu yang banyak datang ke Bali. Kalau memang kita ingin mempertahankan budaya secara utuh masih seperti 50-100 tahun yang lalu, ya kita batasi wisatawan untuk datang ke Bali. Kan kita semua juga memiliki dan juga mendapatkan keuntungan dari wisatawan tersebut. Mau tidak mau ya dampak daripada wisatawan tersebut ya harus kita tanggung bersama. Nah, tetapi sekarang kalau kita ditanya dari sisi masyarakat, apa yang kita bisa lakukan, kita kembalikan kepada yang memiliki wewenang untuk memberikan hukuman itu sendiri ya kepada pemerintah. Apakah pemerintah kita sudah memberikan sanksi yang tegas belum kepada pelaku-pelaku kriminal tersebut? Anggap saja contoh ketika saya ke Banyuwangi itu, balik ke Banyuwangi, pulang pergi itu nggak sama sekali tidak ada pengecekan KTP dan ditanya apakah pada saat itu saja atau memang hari-hari seperti biasa juga seperti itu, saya tidak paham. Keluar dari Banyuwangi itu di luar pelabuhan banyak sekali anak-anak pang yang pakai Vespa itu yang minta-minta uang, malah nyetop-nyetop lagi. Mereka nyetop-nyetop minta uang. Kenapa itu orang-orang seperti itu bisa lolos? Kalau kita berkaca ke negara tetangga yang dekat aja, Malaysia. Dari Singapura ke Malaysia, dari Malaysia ke Singapura, orang lokal mereka tetap akan dicek identitas mereka. Ya, keluar masuk mereka akan tetap dicek, walaupun mereka negara Singapura atau negara Malaysia itu sendiri. Kalau di Indonesia apakah sudah seketat itu belum? Belum, saya kira. Ya, saya pun kebolak-balik Banyuwangi tidak ada yang mengecek. Bagaimana kita bisa menerapkan hukuman dan sanksi yang setimpal? Bagaimana kita bisa menerapkan keamanan yang setimpal untuk pariwisata kita? Nah, itu yang masih menjadi PR kita kalau kita di masyarakat tentunya kan menginginkan pariwisata yang aman, pariwisata yang dapat mengayomi tamu-tamu ke sini mereka datang dengan rasa aman. Tetapi aturan itu sendiri bagaimana? Karena hukum kita kan di Indonesia negotiable. Ya, negotiable dapat dinegosiasikan. Ya, bagi kriminal-kriminal, ya, kasus yang terbaru merugikan negara 300 triliun aja 6,5 tahun hukumannya. Ya kan? Nah, ini yang perlu kita coba bersama-sama juga, bukan hanya dari sisi masyarakat saja gitu kan. Kalau kita dilempar apa yang harus kita lakukan ya kita berusaha sama-sama dari sisi masyarakat menjaga keamanan. Maka dari itu di Bali ada sistem pecalang yang sudah bagus sekali. Tapi apakah sistem pecalang itu juga menjamin adanya keamanan? Ya kan, kita tahulah praktek-praktek di bawah seperti apa. Kalau kita berbicara di sini mungkin bahasa-bahasa klise kita pasti akan keluar semua, tetapi kalau praktek-praktek di bawah bagaimana? Tahu nggak kita bagaimana dengan keadaan ekonomi masyarakat sekarang yang baru melihat uang segempok aja udah merelakan tanah, udah melepas aturan sanksi dan lain sebagainya. Nah, itu yang perlu kita juga cermati bersama selain dengan dampak-dampak kriminal tersebut. Saya rasa itu Pak Wayan Madiarto. Silakan bila ada tanggapan lagi. Oke, kalau dari begitu tanggapannya, jadi seolah-olah hukum kita lemah sekali ya. Dan istilahnya tidak ada solusi, the way out untuk hal itu. Nah, kemudian selalu negotiable bahasanya. Kemudian di satu sisi pertanyaan saya adalah jika seandainya wisatawan ketahuan melakukan hal itu, ya kira-kira di Bali skupnya ini jangan terlalu melebar. Kalau di Bali, umpamanya kita di daerah wisata kita yang terkena seperti itu, apa kira-kira idealnya yang mestinya kita lakukan sebagai akademisi di sini? Menurut pendapat kita, idealnya ke apa hukumannya? Nah, seperti itu. Jadi fokus pada pertanyaan. Terima kasih. Baik Pak, saya tanya dulu Pak Wayan Madiarto, kalau misalnya ada tamu yang seperti apa nih, yang kita kasih hukuman apa gitu dulu? Kalau umpamanya menaik ke atas tamu sana seperti itu, kita ketahuan. Nah, kira-kira bagaimana nih sikap kita idealnya di Bali? Kalau ada tamu-tamu yang naik
kan apa yang sudah dilakukan sebelum-sebelumnya Pak Madiarto dengan tamu-tamu yang naik ke atas pura seperti itu? Pasti satu dinotis kan, dinotis tamu tersebut tentu diberikan sanksi yang mungkin tidak boleh memasuki kawasan tersebut. Begitu. Tetapi kan pertanyaannya adalah kejadian tersebut berulang-ulang kembali. Kita sebagai agama Hindu, terutama masyarakat yang juga menjalankan pariwisata itu sendiri, siapa sih yang mau ada orang, jangankan tamu, orang kita sendiri pun kalau misalnya berbuat seperti itu tentu ada sanksi. Nah sekarang apakah sanksi adat itu, kalau kita orang Bali kan kita yang memberikan sanksi adat, apakah itu kesepekan atau dikeluarkan dari desa. Nah tetapi kalau tamu, sanksi adatnya Nah, itu seperti dia. apa? Itu poinnya. Oke, silakan. Ya kan Pak Madiarto. Saya Sekarang kembali dulu ke situ. Apakah kita kalau mengetahui langsung kita tarik, langsung kita hakimi masa, kan enggak mungkin juga. Tentu di awal ada pendekatan, ada langkah-langkah preventif apa sih yang sudah kita masyarakat juga lakukan, kan pasti di berita kalau kita cari apa langkah-langkah preventif untuk menjaga agar tradisi kita tetap terjaga, banyak muncul di situ. Nah, tetapi sekarang saya kembalikan lagi ke sistem hukum dari pemerintahan kita sendiri. Kalau memang negara kita adalah negara yang taat hukum dan sanksi administratifnya ketat, tentu orang-orang yang datang pun juga tidak akan berani berbuat seperti itu, Pak Madiarto. Kalau kita datang ke Singapura, mana kita bisa buang sampah sembarangan sama merokok sembarangan. Secara otomatis kita ikut gitu. Nah, jadi ini yang dulu kita perbaiki sama-sama. Sekarang hukum, sanksi yang ketat, pengawasan yang ketat, dan juga mungkin edukasi, ya. Ini kan sudah dilakukan. Kalau kita tanya Pak Tut Sarke, sudah dilakukan maka edukasi kepada setiap wisatawan kalau mengunjungi tempat, pasti sudah, gitu kan. Tetapi seperti kembali lagi, beberapa sekarang tour guide kan kebanyakan yang dari Jawa, dari luar Bali, yang tidak mengetahui silsilah bagaimana aturan adat istiadat kita. Nah, itu dari mana datangnya pelanggaran-pelanggaran seperti itu? Kembali lagi ke bagaimana kita menerapkan sanksi hukum yang ketat gitu. Banyaknya sekarang supir-supir dengan KTP luar Bali karena apa? Karena kan Pergub yang dibiarkan memang KTP-KTP luar Bali itu dileluasakan untuk mencari kerja, Grab, Gojek dan lain sebagainya itu. Nah, itu dulu kita kembalikan dulu ke situ. Dilarang mungkin jawabannya NKRI ya. Gimana Pak Madiarto? Kalau mungkin Grab-nya di luar daerah dilarang di Bali, jawabannya NKRI mungkin ya. Nah, sementara di luar daerah kan harus KTP daerah tersebut. Coba di Surabaya Pak Madiarto kan harus KTP Surabaya. Sementara di Bali, kenapa hanya di Bali saja yang boleh KTP seluruh Indonesia? Jadi pertanyaan. Itu Pergub loh lagi. Pergub kan bisa dibatalkan. Kenapa tidak dibatalkan? Apakah mungkin belum dilantik ya? Coba lihat nanti saat dilantik, mudah-mudahan dibatalkan itu khusus KTP Bali. Otomatis Pak, kalau kita lihat di berita itu kan 30% Grab Gojek itu menyumbang kemacetan, Pak Madiarto. Coba sekarang yang KTP luar Bali itu disingkirkan dulu biar menimbulkan dampak nyaman buat wisatawan dan juga buat supir-supir seperti Pak Tut Sarke, jalanan lebih lowong, wisatawan juga stresnya, mereka kan ke Bali healing, malah mereka ke Bali sekarang emosi gitu loh, macetnya bukan main, 30% loh menyumbang kemacetan KTP luar Bali itu. Coba bayangkan 30% itu dikurangi, otomatis alangkah bagusnya jalanan lebih lowong kan. Nah coba kita tarik dulu ke belakang seperti itu, mungkin bisa juga meminimalisir kejadian-kejadian yang tamu-tamu nakal itu gitu loh Pak Yan Madiarto. Pak Bram, terima kasih. Bisa saya nambahkan dikit? Iya, silakan. Mohon maaf, ditunggu sebentar. Mohon ditunggu Pak Gusti. Iya. Pak Madiarto, bagaimana tanggapannya singkat saja Pak nih. Pak Madiarto, mau komen? Sudah. Silakan. Sudah. Ya, tadi yang pakai fitur raise hand Pak Gusti nih. Sudah ada Pak Tutut Sarke sama Pak Madi Mahardika. Singkat saja mungkin memberikan tanggapan Pak Tut dan juga Pak Madi. Oke, jadi baik, menarik sekali ya, menggebu-gebu sekali Pak Putu Bramadi menjelaskan tanggapan dari Pak Madiarto ya. Saya suka diskusi panas seperti ini, jadi antusias sekali. Jadi betul, sepertinya
tindakan tegas dari pemerintah sangat diperlukan. Ini sudah terlalu dibiarkan. Saya berapa kali order Grab Grab car, Grab motor, itu saya mendapatkan memang orang luar Bali. Mungkin 90% saya bisa dibilang. Dan seperti Pak Putu Bramadi tadi bilang 30% itu angka yang sangat banyak untuk menyumbang kemacetan. Jadi kalau itu bisa disingkirkan, otomatis akan bisa menyumbang kontribusi tidak macet lagi, lebih lowong. Nah, mengenai tadi sanksi terhadap wisatawan yang sudah terjadi, banyak wisatawan diberikan sanksi administratif, mereka di blacklist, dipulangkan kembali, dideportasi ke negara mereka masing-masing. Sekarang media sosial sudah banyak sekali, jadi kalau misalnya polisi tidak bisa bergerak, diviralkan saja, ya. Polisi kita memang agak-agak ya, bapak saya polisi, jadi saya tidak membela bapak saya, tapi saya tidak menyebut oknum juga, tapi ini sudah keterlaluan ya. Jadi lebih baik diviralkan, masyarakat social judgment, kemudian nanti akan polisi bergerak gitu. Nah, seperti itu. Jadi biasanya sanksi dinotis, kemudian kalau sudah parah, biasanya pasti akan oleh imigrasi itu akan dipulangkan. Di blacklist, tidak bisa ke sini lagi, dideportasi. Seperti itu Pak Madiarto. Thank you. Bagus, mantap. Terima kasih Pak Made. Jawab. Baik, selanjutnya. Ya. Oke, sukses semua kita. Jadi menarik Mungkin sekali Oke, betul Tiang Niki, betul. Betul nih. Jadi menarik sekali pertanyaan yang diajukan oleh Pak Wayan Madiarto dan juga tanggapan dari tim presentasi dan juga Pak Made Mahardika. Jadi satu pertanyaan dari Pak ini PPG tadi, apa motivasi wisatawan berbuat onar, kan gitu, kira-kira begitu. Nah, salah satunya adalah motivasi mereka adalah untuk dikenal, ya, untuk pencitraan, mudah untuk promosi. Nah, tetapi biar viral mereka, biar viral. Tetapi mereka salah mengambil lokus atau tempat, karena kita di Bali tentu memiliki aturan atau tata cara. Kemudian kenapa mereka bisa, artinya seperti tadi Pak PPG bilang telanjang memanjat pohon atau meluk pohon, mungkin itu maksudnya di white tree yang ada di Cau itu, mungkin ya ada pohon besar, pohon putih itu yang dipeluk oleh wisatawan Rusia tanpa busana, maksudnya mungkin ya. Kita langsung saja ke lokasi. Jadi ada wisatawan yang naik ke Padmosana dan lain sebagainya. Tentu di sana longgarnya peran masyarakat yang acuh, ya, yang acuh. Mereka kebanyakan yang melakukan aksi itu tidak mendapatkan atensi yang memadai dari pelaku di sana, pelaku objek atau destinasi itu. Nah, sebagian besar pelaku-pelaku wisatawan seperti itu adalah mereka mandiri, tidak ditemani oleh pramuwisata yang melakukan kepemanduan. Sepengetahuan saya, wisatawan yang didampingi oleh pramuwisata sampai saat ini belum terdengar ada berita negatif tentang kelakuan wisatawan. Tetapi ini semua adalah wisatawan mandiri, artinya mereka datang tanpa ditemani oleh pramuwisata atau pemandu. Nah, itu jadi itu satu tentang motivasi. Kemudian bagaimana sebaiknya kita sebagai akademisi untuk memberikan punishment kepada wisatawan yang melakukan tindakan negatif di Bali. Nah, tentu kita kerangka berpikirnya adalah law enforcement ya, artinya penegakan hukum.
Jadi mari kita serahkan semua itu kepada pihak berwenang, apalagi tadi Bapak Made Mahardika menyebutkan bahwa ayahanda beliau adalah polisi. Jadi polisi itu akan melakukan tindakan apabila ada delik aduan. Delik. Kalau masyarakat sebagai korban tidak melaporkan kepada polisi, tentu polisi tidak akan melakukan upaya. Jadi diperlukan bahwa partisipasi masyarakat apabila ditenggarai atau diduga ada pelanggaran, jadi masyarakat yang merasa dirugikan ya melaporkan semua itu kepada pihak berwajib. Tindakan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah khususnya imigrasi? Ya sudah disebutkan tadi bahwa pelaku-pelaku itu sudah dideportasi atau di blacklist. Terus upaya apa yang bisa dilakukan tentu di tingkat grassroots atau masyarakat pelaku, kita memaksimalkan aturan-aturan atau aweg-aweg. Jadi aweg-aweg ini sangat ampuh untuk membackup aturan atau perundang-undangan yang ada di negara kita. Jadi masyarakat sendiri akan sangat respect terhadap aweg-aweg desa. Demikian juga masyarakat akan mengedukasi wisatawan yang datang ke destinasi wisata menggunakan aweg-aweg itu. Nah itu dari sudut pandang saya terhadap pertanyaan Wayan Madiarta. Kita. Pak Ketut Sarke, tanggapannya tadi ampuh, awik-awik juga ampuh ya Pak Ketut ya. Terima kasih. Baik, bagaimana Pak Wayan? Lengkap sekali. Apakah ingin mendengar tanggapan lain lagi dari rekan-rekan yang lain? Melihat waktu, mungkin yang cukupkan Bapak nih, atau masih bisa kita lanjutkan untuk mendengar tanggapan lain? Sepertinya masih ada yang mengantri, tadi raise hand tiba-tiba hilang lagi. Nggih, dikarenakan tadi jawaban Tiang sudah diborong sama Pak Ketutnya. Sudah Terima kasih Pak diborong Tut ya. sudah mewakilkan saya untuk menjawab juga menambahkan. Iya, baik Pak Dirga. Apakah masih ada waktu? Bagaimana Bapak? Mungkin apakah bisa? Menarik sekali. Nanti ada yang masih ingin? Masih ada waktu. Kayaknya makin panas Niki Pak. Ya, kalau ini beda nih kelas angkatan 2024 ini. Kayaknya makin panas Niki Pak. Niki Ya, tadi kalau dipancingin sama Pak Wayan Madiarta, Niki yang lain ikut juga sekarang Niki. Digital ini kalau angkatan 2024. Beda kalau angkatan 2023 saya mengalami polanya gitu ya. Oh, ternyata setelah 1 jam itu baru gini, jadi mulai terkuak gininya, jadi hots-nya gitu ya. Hots yang saya maksud bukan panas ya, high order thinking skills, hots gitu kan. Pemikiran ya hots, jadi pemikiran-pemikiran kritisnya tentang terutama tentang moralitas dan etika ya. Seharusnya memang keduanya sama-sama menjaga baik wisatawan ataupun masyarakat kita memberikan sebuah teladan gitu ya. Kalau masalah etiket ataupun etika gitu kan, ini ada perbedaannya, ada tipis ini perbedaannya, tapi sangat terkait. Saya sering sekali kalau melihat di jalan itu para tamu nikah itu jalannya di sebelah kanan. Itu permasalahan moral apa permasalahan etika atau etiket? Itu permasalahan moral apa permasalahan etiket? Kalau yang seperti itu. Tradisi mereka itu Pak. kalau tidak salah Pak dosen. Ya, Udah tradisi jam mereka. 17.40 Pak. Enggak, saya Etika, menanyakan Pak hanya Dokter. 2. Itu permasalahan moral apa permasalahan etika? Etiket ya, etiket. Etika nih jadi- Pak Dokter. Pak, etiket Jadi bukan moral. Ya, jadi harus kita juga sedikit tidaknya memberi ada moralitas dan ada etiket. Saya hanya menggarisbawahi kalau ada aturan-aturan umum atau tata tertib yang seperti itu, dia akan jauh berada di bawah, baik itu dia akan di bawah kekuasaan aweg-aweg ataupun aturan-aturan tertentu, itu etika. Kemudian juga
hukum nasional yang ada jadi di pemerintahan yang akan kadang-kadang tamu Rusia itu kan ngebut-ngebut tuh sukanya. Jadi mereka kan kalau kena langgar dan banyak itu ya hukum nasional yang karena mereka kerja keadilan ke etikanya seperti itu. Ada satu persoalan moral gitu ya. Satu persoalan moral yang barangkali bisa menjadi pemikiran akademisi. Apakah perkawinan gay gitu ya, homo gitu ya, atau lesbian itu itu termasuk persoalan apa? Apakah itu termasuk persoalan moralitas atau etika? Perkawinan gay gitu ya, perkawinan homoseksual, homo gitu ya. Kadang kan ada di hotel nih, jangan salah nih, kadang-kadang jangan salah, kadang-kadang ada saja di beberapa hotel. Itu persoalan apa? Menurut Kalau kita Tiang moralitas nih ke Moralitas itu. Pak Dokter ya, Moralitas itu, moralitas. Dok. karena Ya. peraturannya belum ya, undang-undangnya kayaknya belum ditegakkan atau gimana, kayaknya peraturan sesama undang-undang untuk pernikahan sesama jenis nih Kak. Ya, oke. Ya, oke di negara mereka. Kalau di negara mereka ada yang legal di beberapa negara di negara bagian di Amerika itu mengizinkan perkawinan. Tapi persoalan moralnya, jadi ketika kita berbicara persoalan moral adalah bidang moral itu adalah manusia dilihat dari segi kebaikannya sendiri itu dari sebagai manusia. Dia tidak menentang hukum kodratnya sebagai manusia. Jadi kalau hukum moral itu dia tidak menentang hukum kodratnya sebagai manusia. Itu kalau lebih sensitif ketika kita berbicara masalah moralitas. Memang tipis sekali dekat dengan tadi hukum-hukumannya seperti naik ke misalkan ke Padmasana kalau nggak salah. Jadi ada yang berhubungan seksual di Pura Mengening kalau nggak salah beberapa tahun lalu. Jadi di Pura Mengening itu mereka kena, kalau sanksi adat ya mereka kena pengecaruan, deportasi, di blacklist gitu ya. Jadi ada kena sebuah kalau mereka kan ateis barangkali jadi tidak mengetahui areal suci pura itu. Jadi mereka juga kena sistem yang ada di sana gitu ya, WGW. Nah, itu juga menjadi ketat. Itu juga menjadi harus ada petunjuk sebenarnya dari para guide gitu. Nah, saya pikir begini ya, kalau kita tadi banyak juga dibicarakan di Singapura, di Malaysia. Saya sempat di Singapura 6 bulan itu ya, memang 6 bulan di sana, durian nggak boleh bawa di dalam bus kan, jadi mau kecuh kewas aja nih mau kecuh, jadi kencing di jalanan juga kewah gitu ini Ricky di bata kalau di alas ngalih saja tempat gini bisa gitu ya, tapi kalau di sana satu hal yang menarik, saya punya pengalaman teman di sana aja ada hukuman moral juga, jadi jerah dia. Saya rencana 6 bulan, saya memang 6 bulan tuntas di sana. Teman saya yang Tiang ajak Piccolo nama gini, bukan Mahardika, Mahardika nama gininya, bukan Martiada ya. Mahardika nama gininya, nama kerennya dia. Tapi dipanggilnya Piccolo. Waktu itu biasanya kita training, saya jauh tinggalnya dengan dia. Jadi dia ditinggal di dormitory beberapa orang, dia khusus cowok dan ada lagi di sebelahnya khusus cewek. Nah, jadi baru 2 minggu kalau nggak salah, 2 minggu apa sekitar sebulan gitu ya, sebulan di sana. Jadi dia nih memang punya kebiasaan yang agak aneh, ngintip perempuan Filipina mandi di sebelah dormatorinya, jadi ngintip dan suatu hari karena kebiasaan di 2 minggu atau 3 minggunya itu cewek Filipina ini, jadi yang training juga itu ketahuan gitu ya, jadi ketahuan ada yang ngintip gitu, nangis lah dia berteriak dan tidak masuk ke tempat trainingnya dan ditanya oleh bosnya bahwa ada yang ngintip gitu di sebelahnya, kamar sebelahnya, dan dilacak sampai kemudian diinterogasi oleh polisi Singapura. Jadi dia pilih waktu itu akhirnya hukumannya dia pilih balik ke Indonesia, tidak training di sana atau penjara di sana 2 tahun. Jadi
tegas sekali nih atau penjara di sana 2 tahun. Nah, jadi di sana bertekan dia sudah salah secara moral, suka ngintip kan moral, di batas-batas kemanusiaan, lagi satu etikanya, hukumnya yang ada di sana. Nah, apa ya? Mereka cukup tegas, tapi bukan berkali saya bukan di sini hukum kita bukan negosiasi yang gini saja gitu ya. Apa namanya terlalu longgar, nggak juga gitu ya. Saya pikir kalau hukum Awi gitu ada yang beberapa di Banjar yang ketat sekali itu juga sangat apa namanya membebani dari sesuatu orang gitu ya. Apalagi mereka dendam, misalkan upacara mereka harus melakukan perintah maafan, dan itu kan besar juga sebenarnya. Mereka tidak harus respect gitu ya. Nah, iya itu sebuah persoalan moralitas dan etika yang barangkali di ke depan para akademisi, terutama saudara, bisa menilai sikap mana yang benar dan baik, kemudian ada yang benar dan salah begitu ya. Ya tentu kita akan belajar lebih jauh lagi karena saya pengalaman di hotel juga, jadi mungkin lewat waktunya nih di hotel saya disuruh oleh gini nyariin cewek itu, jadi apa namanya, saya disuruh nyariin apa ya cari cewek sanur gitu, saya di front office gitu ya, saya di front office di delegian, jadi di delegian ini uang saya dimasukin ini di kantongnya, apa nih ini hubungi nomor ini di mana alamatnya gitu ya, aduh nih. Double Aduh, tip dapat nggak Pak Dok ya? kemepet, dimasukin uang nih di saku gitu ya, di saku, tapi disuruh nyari apa namanya dihubungi dengan bahasa Indonesia nih cewek di Sanur kebetulan waktu itu, jadi tempat-tempat prostitusi seperti itu. Nah, untungnya saya nggak keberlanjutan tentang menyukai uang-uang yang seperti itu gitu ya. Jadi apa namanya terlalu apa ya kurang bermoral rasanya gitu ya. Nah itu kan apa namanya hanya sebagai gini ya, asal jangan tidak menjadi suatu keterusan dan bahkan bahkan menjadi tour guide yang di bidang seperti itu gitu ya. Jadi tour guide yang di bidang yang membuat suasana atau moralitas itu meresahkan gitu ya. Nah itu kan kembali kepada karena moralitas itu berasal dari dalam gitu ya, mores gitu ya, dorongan dalam diri. Apakah kita mau menjadi kebenaran menuju sang pencipta kita, ataukah kita hanya dilingkupi oleh dunia-dunia material kan gitu ya. Jadi kalau ketika orang bermoral pasti diyakini semakin mendekati dengan Sang Yang Tunggal gitu ya, Tuhan itu sendiri, karena beliau pasti mengasihi gitu ya. Ketika orang tidak berintegritas, tidak bermoral, mereka akan menjadi sikap-sikap yang suka terhadap kepentingan biologis gitu ya, kepentingan materialisme gitu ya. Jadi segala yang hedon itu dijalankan kan gitu ya. Nah, saya pikir menjadi banyak sisi-sisi moral yang bisa kita pelajari lebih dalam, diskusikan. Dan tentunya di lain kesempatan kita berbicara lebih banyak Niki, karena ini mengalir tadi panas baru di 1 jam setelahnya Niki gitu ya. Nggih, Dayu nggih. Itu aja tambahan saya sekelumit barangkali menjadi. Terima kasih Bapak. Silakan. Terima kasih Bapak untuk evaluasinya dan juga tanggapannya. Jadi terima kasih saya ucapkan untuk Bapak Suyanto atas evaluasi dan juga kesempatannya, dan juga rekan-rekan sekalian, terima kasih sudah berkontribusi dan memberikan warna-warni yang sesuai dengan mutiara kata untuk kelompok kita hari ini. Jadikan perjalanan sebagai karya seni yang berwarna-warni, jadi hari ini penuh warna sekali. Warnanya agak merah ya karena panas. Terima kasih. Jadi mungkin karena tadi kita awali dengan salam pembuka, kami tutup untuk dari kelompok 5 dengan mengaturkan Parama Santi. Om Santi Santi. Om Santi 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 Om. Om Santi Santi. Terima kasih Bapak dosen. Untuk besok gimana? Mau jadi lanjut apa koordinasi dulu? Untuk besok jam 20. Gimana Ibu Korti?
Dek. Baik untuk rencana awalnya seperti begitu Dumun Pak Nggih, karena dari Pak Sedana nih belum ada konfirmasi, nanti kalau bagaimana nanti tiang informasi lewat WhatsApp. Nggih, nggih. Supaya juga mendekati karena minggu depan adalah UAS. Siap untuk kelompok 6 dan minggu depan besok ya, ada kelompok 6 untuk besok, kemudian minggu depan lagi baru kelompok 7, kelompok yang terakhir. Karena supaya semua dapat nih, karena apa namanya, takut nggak kebagian gitu ya. Jadi semua mengeluarkan ide-idenya, warna-warninya. Kalau apa namanya, putih semua gitu kan nggak bagus. Kalau anu ya, bunga-bunga itu kalau putih semua nggak bagus ya, Dayo ya. Jadi kalau ada warna-warni. Kalau saya di belakangannya apa namanya, merah dan putih berani itu aja kabinetnya sekarang gitu ya. Oke. Ya, terima kasih para penyaji dan rekan-rekan yang lain, para sahabat ya. Jadi kita setelah berdiskusi dan mengambil beberapa manfaat ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi ke depan, karena pengetahuan itu adalah sebuah, jadi pendidikan itu adalah sebuah investasi yang bagus untuk di masa depan gitu ya. Tidak seperti kadang-kadang tidak seperti cabai gitu ya. Kita makan sekarang, kita rasakan sekarang, nggak seperti itu. Jadi pengetahuan bisa, oh ternyata 2 tahun itu bisa kita resapi, ternyata 3 tahun lagi. Oke, semua yang akhiri dengan mengaturkan puja Parama Santi. Om Santi Santi. Om Santi. Assalamualaikum Om warahmatullahi Santi Om Santi Santi Santi. Sama Pak. Semua Semua. Pak dosen. Ya. Tadi tidak menyinggung yang di luar ya, berarti yang apa namanya, yang beragama lain ataupun gini ya, tidak berarti kan tadi dia berKTP tidak menyinggung yang seperti itu maksudnya kan ya. Tadi Pak kan ada Pak siapa Kiki ya, Mas Kiki gitu ya. Tidak menyinggung itu, yang kita hanya melihat sebagai objektivitas dari keadaan atau realita yang ada gitu. Dan tidak menyinggung dari ras luar gitu ya, suku-suku nih. Tidak bermaksud seperti ini gitu. Nggih. Nggih, sukses semua sareng sami. Nggih, bisa dia. Iya, terima kasih Bapak. Oke, terima kasih Pak PPG. Terima kasih. Patut, sukses. Salam presisi, salam presisi. Seru kan jadi. Ya, salam presisi. Sinyalnya anu loh, kacau sinyalnya nih loh. Sinyalnya. Kacau deh. Kacau sinyalnya. Patut belum bayar internet ya? Tiang kau dan Maya nih, bayar aja nih. Yang lah uang lebih Maya SPP ke kalian ujian nih. Sila deh Patut nih. Belum Pak Ujib beda ya Pak Yan, para cair. Para cair ribahannya aja. Air ribah. Hujan-hujan bah lah. Cair lanjut. Kang Yang jawab tipeng Pak Gai deh di sini kok nih. Pak Gai. Ya, siap. Siap. Dot. Mau nih, lu udah cair. Pak Gai. Cek. Aji. Udah cair. Aji uja. Cair. Otong. Cair. Aji gede saja tulisan aja. Cair. Belum dapat ya. Mana bos? Gitu. Gimana nih? Kuliah berikutnya sama link nih. Lanjut. Presentasi kan? Siapa presentasi ya? Aduh. Sama kelompok 5 juga. Oh, enggak ada kan presentasi. Enggak ada presentasi nih. Ayo mari kita bombardir kelompok 5. Pak Bramadi lanjut. Nah, ini apa kuliah sekarang? Apa materi sekarang? Kan lanjut waktu betlah no engken. Filsafat sekarang ada diskusi filsafat. Bapak semuanya, jadi linknya masih sama di sini nggih. Untuk pertemuan hari ini informasi dari Pak Kaprodi akan dituntaskan semester ini. Terima kasih. Terima kasih Kak Korti. Oke. Berarti kita tunggu aja ya, kita online-nya terus ya. Kita tunggu ya. Iya, ngopi malu sambil naik kopi. Boleh Pak, mau di live juga boleh. Soalnya nggak bakal dibukain lagi sama Pak Indra, makanya saya nggak akhiri karena saya OS-nya.
Oh, pantesan. Oh, oke. Oke. Makasih Siap, Bu Kordi. Kak Desi. Oke, Kakak Kordi yang baik hati. Terima kasih. Langsung sepi HP saya loh. Manis maksudnya. Iya. Kopi pahit pada. Jek Wija, nu dijet tuh. Masih tempat kerja nih. Sekarang mau pulang nih. Kelihatan gede tadi angkanya tuh, makanya malas pulang ya. Ji ya. Jam kedua jam berapa mulai jam kedua? Iki di jam lengkap dengan jelema orang. Jam 6 jam 6. Jam 6 ya. Sengit ya hilang. Sudah, Pak. Itu Pak. Betul. Ras Malay, asiatik, fenoid. Lo deh buat 2 fenoid. Satu salah. Asiatiknya kurang lagi ras yang suku kulit Malaysia-nya udah suku negroid lagi satu ya lo deh ya. Negroid ya. Penuh warna nih, akademisi dan praktisi nih Ki. Sambil menggai, sambil masuk. Akademisi plus praktisi. Apa materinya sekarang nih, Bu Kordi? Waduh, kalau untuk materinya saya kurang tahu, Pak. Mata kuliahnya filsafat, betul kan? Betul, Pak. Untuk mata kuliahnya filsafat. Pak Kaprodi mau izin kelar 10 menit ya, Pak. Oh, enggak apa-apa. Juru piarte. Kita diskusi kecil aja terkait dengan apa? Ya calon tesis lah. Ini ajinya sudah 50% ini rasanya running well rasanya Aji. Ya. Kalau tesis saya mundur alun-alun dulu, Pak ya, belum ada bayangan. Sama, saya belum juga. Ini Aji sudah bagus nih. Belum, Pak. Gaya Yuliu sana. Mungkin. Terus yang mana dek nggak jadi Patut. Oke. Hujan di sana, Patut. Di sini gulem tadi Pak. Dari pagi hujan, lagi reda. Hujan lagi reda, Pak tuh. Oke, Anton. Mau TW soalnya, Patut. Mau luas. Hah? Waduh, wah ya. Semangat, Patut, semangat. Patut libur, Patut. Siang libur niki di kubu. Guys, ampun nutup nggih. Ya, langsung kare Pak. Berapa lama waktu niki di Singaraja tripnya? Turnya. Wah, tuh one night today tuh Pak Made ajak Bu Putu tuh hostnya. 2 hari full day Singaraja. Ya full day jak Pak D kan Pak Tenpo. Ya, ajak Bu Putu. D membahas pendahuluan. Nyidangin ya, Bu. Nah, yang sing bajaan ada bajaan. Kau baca apa PPG? PPG udah baca. Aja ngurus kene nyen Bu Putu. Aja ngurus nyen apa ada itu duren gitu terus. Box nggak ada duren. Kalau ganti sama area apa ketemu kok lah. Mau mancing kok di Labalan. Sambil jalan nih dari tadi. Ayo deh, woi. Berjalan sampai 1,5 kilo. Woi, sehat. Sehat nih. Mantap nih, marah ya. Sambil kuliah, sambil jalan. Cocok. Jalan Bayu.